Ferdi tidak pernah menyangka, rumah tangga yang ia bangun dengan susah payah justru mulai hancur saat ia merasa nyaman diperhatikan pembantu di rumahnya sendiri. Di saat Tiara berjuang melawan rasa lelah dan depresi setelah melahirkan, jarak di antara mereka tumbuh pelan-pelan, tanpa disadari siapapun. Kesalahpahaman, rasa kecewa, dan perhatian kecil yang datang dari orang lain akhirnya berubah menjadi luka besar di dalam keluarga mereka. Kalau kalian suka kisah rumah tangga yang realistis, penuh konflik batin, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Tonton sampai akhir, karena ada penyesalan yang terlambat disadari, dan sebuah keluarga yang hampir kehilangan semuanya hanya karena sama-sama terlalu lama memendam luka. Ferdi mulai merasa rumahnya berubah sejak Tiara melahirkan anak kedua mereka. Perempuan yang dulu sabar dan hangat itu perlahan menjadi mudah tersinggung, sering menangis diam-diam, dan tidak lagi peduli pada dirinya sendiri. Hampir setiap pagi, Tiara bangun dengan wajah lelah, rambut berantakan, dan mata sembab karena kurang tidur. Anak pertama mereka, Damar, sedang berada di usia aktif dan sulit diatur. Sementara bayi mereka, Naila, sering terbangun sepanjang malam. Di sisi lain, pekerjaan Ferdi sedang berada di masa paling sibuk. Perusahaannya berkembang cepat setelah beberapa proyek besar berjalan lancar. Banyak orang menganggap hidup Ferdi sempurna karena memiliki rumah besar, kendaraan mewah, dan usaha yang terus menghasilkan uang. Padahal, hampir setiap hari, ia pulang dalam keadaan kepala penuh tekanan. Ia sering mendapati rumah berantakan, suara tangisan bayi memenuhi ruangan, dan Tiara duduk termenung sambil memegang ponsel tanpa benar-benar melihat apapun. Hubungan mereka mulai dipenuhi kesalahpahaman kecil yang terus menumpuk. Tiara merasa Ferdi sudah tidak peduli pada keluarganya karena terlalu sibuk bekerja. Sedangkan Ferdi merasa semua usahanya mencari uang tidak pernah dihargai. Kehadiran Ibu Tiara yang semakin sering datang ke rumah justru membuat keadaan makin sulit. Bu Rati sering menyindir Ferdi secara halus tentang suami yang lebih mencintai pekerjaan dibanding keluarga. Sindiran itu tidak pernah dibantah Tiara. Perempuan itu hanya diam sambil menahan wajah kecewa, membuat Ferdi merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Dalam keadaan rumah tangga yang terus tegang, Ferdi memutuskan mencari pembantu rumah tangga karena Tiara sudah tidak sanggup mengurus semuanya sendirian. Keputusan itu awalnya hanya dianggap solusi sederhana untuk membantu pekerjaan rumah yang semakin kacau setiap hari. Siska datang tanpa banyak bicara. Penampilannya sederhana, tubuhnya kurus, dan caranya bekerja sangat tenang. Ia tidak banyak bertanya, tidak ikut campur urusan keluarga majikannya, dan selalu bergerak cepat menyelesaikan pekerjaan rumah sejak pagi. Dalam beberapa hari saja, suasana rumah mulai terasa lebih teratur. Damar tidak lagi dibiarkan bermain sendirian tanpa perhatian. Naila lebih terurus, dan Tiara akhirnya bisa tidur beberapa jam tanpa terganggu pekerjaan rumah yang menumpuk. Siska juga sering membantu Tiara makan tepat waktu, karena sejak melahirkan, perempuan itu sering lupa menjaga dirinya sendiri. Ferdi diam-diam merasa lega melihat rumah yang biasanya penuh ketegangan mulai sedikit tenang. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia bisa makan malam tanpa suara tangisan atau keluhan panjang. Namun ketenangan itu tidak benar-benar memperbaiki hubungan Ferdi dan Tiara. Mereka justru semakin jarang berbicara. Tiara lebih banyak menghabiskan waktu di kamar sambil memeluk bayinya, sedangkan Ferdi semakin sibuk di kantor karena perusahaan sedang membuka cabang baru.
Siska yang setiap hari melihat keadaan rumah itu mulai memahami bahwa masalah mereka bukan sekedar kelelahan. Ada jarak yang tumbuh perlahan di antara suami istri tersebut. Ferdi mulai terbiasa pulang larut dan mendapati lampu ruang makan masih menyala karena Siska sengaja menyiapkan makanan hangat untuknya. Hal kecil itu membuat Ferdi merasa diperhatikan kembali setelah sekian lama hidup dalam suasana dingin di rumahnya sendiri. Di sisi lain, Tiara mulai merasa kehadiran Siska perlahan membuat dirinya tidak lagi dibutuhkan seperti dulu. Perasaan itu tumbuh diam-diam bersama rasa lelah dan kecewa yang semakin sulit ia bendung setiap hari. Tiara mulai memperhatikan banyak hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Ferdi kini lebih sering makan di rumah dibanding beberapa bulan sebelumnya. Tetapi laki-laki itu tidak lagi banyak berbicara kepadanya. Seusai mandi malam, Ferdi biasanya duduk diam di meja makan sambil menikmati teh hangat yang sudah disiapkan Siska. Kadang Siska hanya berdiri sebentar, memastikan makanan cukup, lalu kembali ke dapur tanpa banyak bicara. Namun bagi Tiara, pemandangan sederhana itu perlahan terasa mengganggu. Ia merasa ada perhatian yang dulu seharusnya menjadi bagian dirinya sebagai istri, tetapi kini justru hadir dari orang lain. Keadaan makin membuat hatinya tidak tenang ketika Bu Ratih beberapa kali datang dan tanpa sengaja memuji Siska terlalu berlebihan di depan Ferdi. Bu Ratih mengatakan rumah menjadi lebih hidup sejak ada pembantu baru itu. Kalimat sederhana itu membuat Tiara merasa seperti perempuan gagal yang tidak lagi mampu menjalankan perannya sendiri. Sejak melahirkan, tubuh dan pikirannya memang berubah. Ia mudah lelah, emosinya tidak stabil, dan sering merasa tidak berguna. Namun melihat Ferdi yang mulai nyaman berada di rumah, justru membuat Tiara semakin takut kehilangan tempat di hati suaminya. Di saat yang sama, Ferdi sendiri sebenarnya tidak menyadari perubahan sikapnya. Ia hanya merasa rumah kini lebih tenang, sehingga pikirannya tidak terlalu berat sepulang kerja. Siska tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyudutkannya, dan selalu menjaga suasana tetap nyaman. Hal-hal sederhana, seperti baju kerja yang sudah rapi, kopi pagi yang selalu tersedia, atau bekal makan siang yang tertata, membuat Ferdi merasa hidupnya lebih ringan. Perasaan nyaman itu muncul tanpa ia sadari, sementara hubungan dengan Tiara justru semakin dipenuhi jarak dan tatapan dingin. Keadaan mulai berubah saat Tiara tanpa sengaja membaca percakapan singkat di ponsel Ferdi ketika laki-laki itu tertidur di sofa ruang kerja. Tidak ada kata-kata mesra atau sesuatu yang benar-benar menunjukkan perselingkuhan. Hanya pesan sederhana tentang makanan malam dan pengingat obat untuk Tiara yang dikirim Siska karena Ferdi sering lupa. Namun bagi Tiara yang pikirannya sudah penuh curiga, perhatian kecil itu terasa jauh lebih menyakitkan dibanding kebohongan terang-terangan. Ia merasa ada perempuan lain yang pelan-pelan mengambil peran dirinya di rumah sendiri. Sejak malam itu, sikap Tiara kepada Siska berubah. Ia mulai sering mencari kesalahan kecil, mengulang pekerjaan yang sebenarnya sudah rapi, dan beberapa kali sengaja berbicara ketus di depan anak-anak. Siska tetap diam dan memilih bekerja seperti biasa, karena ia sadar dirinya hanya orang yang mencari nafkah untuk membantu ibunya dan adiknya di rumah kontrakan sempit. Tetapi ketegangan di dalam rumah semakin terasa setiap hari. Damar yang masih kecil mulai takut mendengar ibunya marah-marah. Naila pun sering rewel karena suasana rumah kembali penuh tekanan. Ferdi yang tidak memahami akar masalah mulai merasa Tiara berubah semakin kasar dan sulit diajak bicara. Suatu malam setelah pulang kerja dalam keadaan sangat lelah, Ferdi mendapati Tiara memarahi Siska hanya karena gelas anak mereka pecah saat dicuci. Siska berdiri menunduk sambil menahan tangis, sedangkan Tiara meluapkan semua emosinya tanpa berhenti.
Melihat keadaan itu, Ferdi spontan membela Siska karena merasa kejadian tersebut hanyalah kesalahan kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Reaksi Ferdi justru membuat wajah Tiara langsung berubah. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, perempuan itu merasa suaminya memilih membela orang lain dibanding dirinya sendiri di dalam rumah yang selama ini ia perjuangkan dengan susah payah. Setelah kejadian malam itu, Tiara semakin sulit mengendalikan emosinya. Ia mulai menarik diri dari Ferdi dan lebih sering mengurung diri di kamar bersama Naila. Damar yang biasanya tidur ditemani ayahnya pun perlahan terbiasa tidur sendiri karena Ferdi sering pulang larut untuk menghindari suasana rumah yang menyesakkan. Bu Rati yang mengetahui pertengkaran mereka justru semakin menyudutkan Ferdi. Di depan Tiara, ia terus menanamkan pikiran bahwa seorang laki-laki yang terlalu nyaman dengan perempuan lain, lambat laun pasti akan melupakan keluarganya sendiri. Kata-kata itu membuat Tiara semakin tenggelam dalam rasa takut dan curiga. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Ferdi dan Siska. Saat Ferdi meminta dibuatkan kopi, Tiara merasa itu bukan lagi kebiasaan biasa. Saat Ferdi pulang membawa makanan untuk semua orang di rumah, Tiara menganggap perhatian itu sengaja dilakukan karena ada Siska di sana. Semua hal kecil berubah menjadi sumber luka dalam pikirannya sendiri. Di sisi lain, Siska mulai merasa tidak nyaman bekerja di rumah itu. Ia beberapa kali berniat mengundurkan diri, tetapi keadaan ekonomi keluarganya membuatnya bertahan. Ibunya sedang sakit dan adiknya masih membutuhkan biaya sekolah. Siska memilih diam, walaupun sering menerima tatapan tajam dan sikap dingin dari Tiara. Ferdi sebenarnya melihat perubahan itu, tetapi ia terlalu lelah menghadapi tekanan kantor dan rumah sekaligus. Ia mulai lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja dibanding berkumpul bersama keluarga. Dalam diam, rumah yang dulu ingin ia bangun dengan penuh kebahagiaan, perlahan berubah menjadi tempat yang membuat semua orang saling menjaga jarak. Suasana semakin memburuk ketika Reno datang beberapa hari untuk membantu ibunya menjaga Tiara yang kondisi emosinya semakin tidak stabil. Kehadiran adik laki-laki Tiara itu justru membuat Ferdi merasa makin tidak dihargai di rumah sendiri. Reno sering menyindir Ferdi tentang laki-laki yang sibuk bekerja, tetapi gagal menjaga perasaan istri. Walau tidak pernah terjadi pertengkaran besar, sindiran demi sindiran membuat Ferdi memilih lebih banyak diam. Pada saat yang sama, perusahaan Ferdi sedang menghadapi masalah keuangan akibat proyek besar yang tertunda. Ia mulai pulang dengan wajah kusut dan pikiran berat, tetapi tidak pernah benar-benar mendapat ketenangan di rumah. Suatu sore, Ferdi pulang lebih awal karena sakit kepala hebat dan mendapati Siska sedang membantu Damar belajar menulis di ruang tengah, sementara Tiara tertidur karena efek obat dari dokter. Melihat anaknya tertawa lagi setelah sekian lama, justru membuat hati Ferdi terasa campur aduk. Ia sadar, selama ini Damar kehilangan perhatian dari kedua orang tuanya yang terlalu sibuk dengan masalah masing-masing. Tanpa banyak bicara, Ferdi duduk menemani anaknya belajar sampai malam. Pemandangan itu diam-diam dilihat Tiara dari balik pintu kamar setelah terbangun. Namun bukannya merasa tenang, Tiara justru semakin merasa tersisih, karena kebahagiaan kecil di rumahnya kini sering hadir saat ada Siska di tengah mereka. Perasaan rendah diri yang selama ini ia pendam, berubah menjadi kemarahan yang makin sulit dikendalikan. Beberapa hari kemudian, Tiara akhirnya meminta Ferdi memberhentikan Siska. Permintaan itu disampaikan dengan wajah dingin dan suara yang sudah kehilangan kelembutan seperti dulu. Bagi Tiara, mengusir Siska adalah satu-satunya cara agar rumah tangganya kembali utuh. Meskipun di dalam hatinya sendiri, ia mulai sadar bahwa keretakan rumah tangga mereka sebenarnya sudah tumbuh jauh sebelum perempuan itu datang bekerja di rumah mereka. Ferdi tidak langsung menolak permintaan itu.
Tetapi ia juga tidak segera mengiyakan. Sikap diam Ferdi justru membuat Tiara semakin terluka, karena perempuan itu berharap suaminya akan memilih dirinya tanpa ragu. Selama beberapa hari, suasana rumah dipenuhi ketegangan yang melelahkan. Siska bekerja dengan langkah hati-hati, sambil berusaha menghindari kesalahpahaman baru. Ia tidak lagi banyak membantu di ruang tengah, dan lebih sering menyelesaikan pekerjaan di dapur atau kamar anak-anak. Namun keadaan tetap terasa canggung. Ferdi mulai sering memperhatikan Tiara yang semakin kurus dan tampak kehilangan semangat hidup. Perempuan itu jarang merawat diri, makannya sedikit, dan sering menangis sendirian saat mengira tidak ada yang melihat. Untuk pertama kalinya, Ferdi mulai menyadari bahwa istrinya bukan sekedar cemburu, tetapi sedang berada dalam tekanan batin yang berat sejak melahirkan. Dokter Yuni yang memeriksa Tiara juga menyampaikan bahwa kondisi mentalnya semakin menurun karena terlalu lama memendam rasa kecewa dan kelelahan. Penjelasan itu membuat Ferdi merasa bersalah. Selama ini ia terlalu fokus menjadi penyedia kebutuhan keluarga, sampai lupa bahwa istrinya membutuhkan ditemani, didengar, dan diyakinkan bahwa dirinya masih dicintai. Di tengah rasa bersalah itu, Ferdi juga mulai merasa kasihan kepada Siska yang sebenarnya tidak pernah melakukan kesalahan besar. Gadis itu hanya bekerja dengan tulus dan berusaha menjaga rumah tetap berjalan di saat keluarga mereka sedang kacau. Namun, semua perhatian kecil yang ia lakukan tanpa sadar justru menjadi sumber luka baru bagi Tiara. Beberapa hari setelah pembicaraan dengan dokter, Ferdi akhirnya meminta Siska berhenti bekerja secara baik-baik. Ia memberi uang tambahan dan membantu biaya pengobatan ibu Siska sebagai bentuk terima kasih karena sudah membantu keluarganya selama ini. Siska menerima keputusan itu tanpa banyak bicara. Wajahnya terlihat sedih, bukan karena kehilangan pekerjaan semata, tetapi karena ia tahu rumah itu sebenarnya belum benar-benar membaik. Pagi saat Siska meninggalkan rumah, Damar menangis karena kehilangan orang yang selama ini paling sering menemaninya bermain dan belajar. Tiara hanya berdiri diam sambil memeluk Naila. Tetapi setelah pintu rumah tertutup, perempuan itu justru merasa suasana rumah menjadi jauh lebih kosong. Tidak ada lagi suara langkah kaki yang sibuk sejak pagi. Tidak ada lagi meja makan yang selalu rapi sebelum Ferdi pulang. Dan tidak ada lagi seseorang yang diam-diam menjaga rumah tetap hidup saat mereka sibuk saling menyakiti. Hari-hari setelah kepergian Siska, ternyata tidak membuat hubungan Ferdi dan Tiara langsung membaik. Mereka tetap terasa asing satu sama lain. Ferdi mulai berusaha pulang lebih cepat dan membantu mengurus anak-anak. Tetapi semuanya terasa kaku, karena terlalu lama hidup dalam jarak emosional. Tiara sendiri perlahan menyadari bahwa rasa takut kehilangan suaminya telah membuat dirinya berubah menjadi pribadi yang penuh amarah. Ia mulai merasa bersalah ketika melihat Damar beberapa kali mencari-cari Siska di dalam rumah. Anak itu bahkan pernah bertanya, kenapa orang yang baik kepadanya harus pergi? Pertanyaan sederhana dari anak kecil itu membuat Tiara menangis diam-diam di kamar mandi. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat semuanya dengan lebih jernih. Yang menghancurkan rumah tangganya bukan hanya kehadiran perempuan lain, melainkan rasa lelah, kurangnya perhatian, dan luka-luka kecil yang dibiarkan menumpuk terlalu lama tanpa pernah benar-benar diselesaikan bersama. Setelah kepergian Siska, rumah memang kembali hanya diisi Ferdi, Tiara, dan anak-anak mereka. Tetapi suasana hangat yang dulu pernah ada belum juga kembali. Tiara mulai menjalani pengobatan dan perlahan belajar mengatur emosinya. Ia mencoba kembali mengurus anak-anak dengan tenaganya sendiri,
meskipun tubuh dan pikirannya sering terasa lemah. Ferdi juga mulai mengurangi jam kerja dan lebih sering berada di rumah. Namun, usaha memperbaiki hubungan ternyata jauh lebih sulit dibanding membangun semuanya dari awal. Ada rasa canggung yang menetap di antara mereka. Ferdi tidak lagi terbiasa menceritakan masalah pekerjaannya kepada Tiara. Sementara Tiara terlalu lama memendam kecewa, sampai sulit kembali percaya sepenuhnya kepada suaminya sendiri. Meski begitu, kehidupan sehari-hari sedikit demi sedikit mulai berubah. Ferdi mulai membantu memandikan Naila sebelum tidur, menemani Damar belajar, dan sesekali memasak makanan sederhana saat Tiara kelelahan. Hal-hal kecil yang dulu jarang dilakukan, perlahan membuat Tiara merasa dirinya tidak sendirian lagi. Pada suatu malam, ketika listrik rumah padam karena hujan deras, mereka duduk bersama anak-anak di ruang tengah dengan penerangan seadanya. Dalam keadaan sederhana itu, Ferdi melihat Tiara tertawa kecil saat Damar bercanda polos tentang wajah ayahnya yang terlihat aneh terkena cahaya lilin. Sudah lama sekali Ferdi tidak melihat tawa itu. Perasaan hangat yang hampir hilang membuat dadanya terasa sesak oleh penyesalan karena pernah membiarkan rumah tangganya berada di ambang kehancuran hanya karena kesibukan dan ego yang tidak pernah ia sadari. Beberapa bulan kemudian, keadaan ekonomi perusahaan Ferdi mulai membaik setelah proyek yang tertunda akhirnya berjalan kembali. Namun kali ini, Ferdi tidak lagi menjadikan pekerjaan sebagai tempat pelarian dari masalah rumah tangga. Ia mulai memahami bahwa keluarga tidak cukup dipenuhi uang dan fasilitas, tetapi juga membutuhkan kehadiran dan perhatian yang nyata. Tiara sendiri perlahan berubah menjadi lebih tenang. Walaupun luka batin tentang masa-masa sulit itu belum benar-benar hilang, ia mulai belajar memaafkan dirinya sendiri karena pernah merasa gagal menjadi istri dan ibu. Suatu hari tanpa sengaja, Tiara bertemu Siska ketika sedang membeli kebutuhan rumah. Penampilan gadis itu masih sederhana seperti dulu, tetapi wajahnya terlihat lebih segar karena kini bekerja di tempat lain yang lebih dekat dengan rumah ibunya. Pertemuan singkat itu membuat Tiara sadar bahwa selama ini ia terlalu membenci seseorang yang sebenarnya juga hanya sedang bertahan hidup. Tidak ada kemarahan lagi di hatinya. Ia justru merasa malu mengingat semua sikap dingin yang pernah ia tunjukkan. Setelah pertemuan itu, Tiara pulang dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Malam harinya, ia melihat Ferdi tertidur di sofa sambil memeluk Naila yang demam ringan sejak sore. Damar tertidur di samping ayahnya sambil memegang tangan Ferdi erat-erat. Pemandangan sederhana itu membuat Tiara sadar bahwa keluarganya memang pernah hampir hancur, tetapi mereka masih diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya sedikit demi sedikit. Tidak ada rumah tangga yang benar-benar sempurna, dan tidak semua luka bisa hilang sepenuhnya. Tetapi mereka akhirnya mengerti bahwa mempertahankan keluarga membutuhkan kesabaran yang jauh lebih besar dibanding sekedar mempertahankan gengsi dan rasa ingin menang sendiri.